Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar dan juga pemirsa sesi Tesya bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi edisi hari Minggu saat ini 24 November 2024. Tanggalnya cantik ya. Semoga secantik iman kita yang senantiasa kita perbaiki setiap harinya. Salah satunya melalui program Mutiara Pagi bersama dengan para narasumber yang akan memberikan banyak ilmu terkait dengan Islam tentunya kepada kita semuanya. Pendengar dan juga pemirsa di program Mutiara Pagi Anda bisa berdialog tentu saja, berinteraksi melalui line telepon 665 396 atau 662 317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumeneb ya. Kemudian untuk Anda yang ingin mengirimkan WA bisa juga melalui 0811 3345 101. Pendengar dan juga pemirsa, dalam Islam, komunikasi yang baik sangat diperhatikan dan diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Komunikasi yang baik ini ternyata juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika terjadi miskomunikasi? Bagaimana pandangan Islam terkait dengan hal ini? Kita akan dengarkan dan juga kita akan gali ilmunya bersama dengan narasumber Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz, kabarnya hari ini Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat baik. Semoga juga semua pendengar pemirsa begitu. Amin ya robbal alamin. Dan ya musimnya ini banyak anak-anak sakit sebenarnya Ustadz ya. Saya dengar di beberapa puskesmas bahkan rumah sakit banyak yang kemudian orang tua mengobatkan anak-anaknya begitu. Semoga diberikan kemudahan ya Ustadz ya. Ya, amin. Melewati musim pergantian memang Ustadz ya, musimnya. Ya, transisi. Transisi. Baik, Ustadz, kenapa kita bahas tentang miskomunikasi, Ustadz? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu latar belakang dari pengambilan tema ini, Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, Kajian tentang miskomunikasi ini penting karena hari ini dan beberapa hari yang lalu bahkan ke depan kita akan menghadapi pilkada, juga kita sering berinteraksi dan berkomunikasi tentang persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Sehingga diharapkan nanti komunikasi yang kita bangun itu adalah komunikasi yang bermanfaat, sehat, dan di situ tidak ada unsur kebencian, kedendaman, dan sebagainya. Dan tetapi memang walaupun tujuan kita sama untuk berbicara sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang bisa salah atau terjadi miskomunikasi itu Ya. yang bisa mengakibatkan dari beragam macam perselisihan. Jadi mulai dari level yang tingkat rendah, ada eh, persoalan yang akhirnya tidak menyapa, berselisih, bahkan bisa saling awalnya hanya miskomunikasi bisa menjadi lebih besar, menjadi saling bertengkar, bahkan bisa sampai bunuh-bunuhan. Kalau kemudian miskomunikasi itu kemudian dibiarkan, Mhm. tidak ada usaha untuk klarifikasi, tidak ada usaha untuk silaturahim, tidak ada usaha untuk musyawarah, tidak ada usaha untuk membangun sebuah kebaikan. Nah, kita tahu bahwa di dalam teori komunikasi itu ada orang yang menyampaikan yang disebut dengan komunikator, ada orang yang menerima pesan yang kita tahu dengan istilah komunikan, ada kemudian saluran yang dipakai untuk menyampaikan pesan, dan kemudian yang keempat pesan itu sendiri. Dan dari miskomunikasi yang bisa muncul dari keempat hal itu bisa berakibat yang tadi saya sampaikan, perselisihan, pertengkaran pada level-level biasa, dan bahkan bisa kemudian itu lebih dalam lagi atau lebih besar kalau kemudian miskomunikasi itu kemudian tidak diselesaikan.
Oleh karena itu kita ingat bahwa dalam Islam ajaran mengenai masalah komunikasi ini begitu sangat diperhatikan dengan banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran seperti misalnya qaulan sadida, kemudian qaulan karima, kemudian qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan baligha, dan komunikasi-komunikasi lain yang dibangun yang sesungguhnya itu semuanya dalam rangka untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir terjadinya miskomunikasi yang tahu betul bahwa itu akan bisa berakibat yang tidak baik. Nah, di dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan masalah miskomunikasi ini, ada disebutkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 10 itu yang berbicara tentang kehati-hatian kita untuk tidak mendengarkan sesuatu tanpa ada tabayyun, tanpa ada klarifikasi. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Itu di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang kemudian membicarakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Dan kemudian di ayat-ayat berikutnya juga begitu sampai ayat 10 berbicara tentang kehati-hatian kita atau bagaimana kemudian kita diajarkan oleh agama untuk tidak langsung menerima satu berita. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini, kita bisa belajar bahwa miskomunikasi itu bisa terjadi di antara empat itu. Bisa karena memang komunikatornya yang salah menyampaikan, atau kemudian dia tendensius atau ada sesuatu yang tidak netral disampaikan. Bisa juga komunikannya karena dia salah mendengar. Kemudian juga bisa kan karena pesan itu sendiri atau kemudian media yang dipakai. Nah, dari itu kemudian kalau kita melihat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini, yang kita bisa pelajari bahwa seorang komunikator itu diharapkan adalah orang-orang yang punya kejujuran, punya integrasi yang kuat. Dia sudah dikenal sebagai seorang yang baik gitu. Dan itu kita bisa percaya. Makanya di dalam agama itu bahwa kita diharapkan percaya kepada orang-orang yang memang punya kapabilitas integrasi yang kuat. Seorang komunikator bisa memberikan pesan yang salah. Oleh karena itu, kita tidak boleh sebagai seorang komunikan, orang yang mendengarkan berita tidak boleh kemudian tidak selektif. Kita harus selektif untuk menerima berita. Menerima pesan itu harus selektif. Jadi kalau satu sisi komunikatornya itu harus orang-orang yang punya integrasi yang tinggi, kejujuran, dan bisa kita percaya pada dia. Di sisi yang lain, kita sebagai komunikator juga diatur oleh agama agar kemudian selektif, tidak langsung menerima berita-berita tertentu sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi. Salah satu hikmahnya kenapa kemudian ada ulama menyebut kenapa kita punya mulut satu dan kenapa kita punya telinga dua, supaya kita bisa mendengarkan yang lain. Jadi mulut kita satu, dua telinga ini agar kita mendengarkan yang lain. Tidak terburu-buru memberi satu keputusan. Lalu kemudian bisa juga pesan itu sendiri, ya. Kemudian disalahpahami. Seperti kita tahu, salahnya pesan itu juga akan bisa mengakibatkan hal yang tidak baik. Konon kabarnya di Jepang dulu waktu pengeboman Hiroshima Nagasaki itu adalah karena salah dalam memahami pesan. Jadi pesan yang disampaikan oleh Amerika untuk mengingatkan kepada Jepang itu, lalu kemudian Jepang memberikan satu tanda bahwa itu mereka menyerah sebenarnya, jadi pasrah. Tetapi kemudian oleh yang membawa pesan atau kemudian diartikan dimaknai bahwa itu justru adalah kami tidak akan tinggal diam, kami akan melawan. Oleh karena itu kesalahan itulah yang kemudian membuat dibomlah kemudian
Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika karena kesalahan di dalam memahami pesan. Oleh karena itu dalam keseharian bahwa empat faktor itu, baik itu dari komunikatornya, komunikannya, ataupun pesan yang disampaikan atau media yang dipakai itu, bisa saja salah satu di antaranya salah karena keterbatasan. Kita manusia bisa salah menerjemahkan dan sebagainya. Ya, Maka di dalam ajaran agama kita diatur untuk tidak terburu-buru memberikan sebuah apa tanggapan. namanya eh, tanggapan Oh, atau respon atau keputusan. Harus ada tabayun, harus ada klarifikasi. Yang kedua, supaya tidak terjadi hal miskomunikasi, meminimalisir komunikasi itu, di dalam ajaran agama kita disuruh untuk silaturahim. mm, Artinya, ya, bangunlah di situ hubungan. Lalu kemudian musyawarah. Jadi di samping klarifikasi, kita juga harus membangun silaturahim, kita juga harus membangun kegiatan-kegiatan permusyawarahan, dan itu kemudian bisa real. Kita lihat apakah satu pesan atau berita itu penting, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. baik. Oleh karena itu, ya dasar-dasarnya bisa kita lihat, misalnya Al-Quran mengajarkan kita untuk berbicara dengan qaulum ma'rufun. Mhm. Jadi berbicaralah yang baik, artinya sesuaikan dengan kondisi keadaan. Jadi bicara itu kalau bicara yang baik. Ya, Maka kita kenal juga di dalam hadis, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berbicaralah yang baik, atau kalau tidak bisa dia. ya. Itu mungkin sebagai pengantar. Iya, nampaknya sudah ada yang merespon ini Ustadz. Komunikan ya berarti para pendengar kita. Sebentar kita sapa dulu langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Bais. Pak Supriyadi di Braji nih Ustadz. Ya, Sepertinya. Iya. alhamdulillah, Bais. Mudah-mudahan tambah sehat selalu Amin. ya. Iya, silahkan Pak Yadi apa yang mau ditanyakan pagi ini? Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya punya pertanyaan sedikit. Katanya itu silaturahim itu apa ada niat bagus katanya Pak Kiai. Nah, musim-musim sekarang Pak Kiai ada satu orang pengennya itu apa berkomunikasi. Tahu-taunya orang itu nggak mau ikut yang A itu Gimana malah maksudnya? Nggak pengen ikut gimana Pak? nggak pengen, maksudnya nggak ikut apa yang A itu. Minta jawaban, kamu ikut aku katanya. Oh, tadi orang yang silaturahim ya. Iya, Baik. Ya, yang terus nggak ditanyakan? mau. Hmm? Ja- jadi jadi nggak mau. Terus sekarang apa mempunyai pertengkaran itu Pak Gay. Hmm, Dan gimana penjelasan itu Pak Gay? baik. Ya, Apakah jadi dua-duanya jadi keburukan Pak Gay? Mohon penjelasan itu Pak Gay ya. baik. Terima kasih Pak Yadi. Sehat-sehat. Terima kasih atas penjelasannya ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga termasuk praktik-praktik yang belakangan terjadi ya, Ustadz. Silaturahim tapi berujung bertengkar karena tidak mau diajak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang yang datang silaturahim ke kita. Silakan Ustadz. Ya, ajaran agama kita mengajarkan belajar untuk komunikasi itu. Nah, salah satu di antara bentuk komunikasi yang dibangun itu adalah kaulan layinan. Kaulan layinan itu adalah perkataan komunikasi yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Maka kepintaran kita untuk mengajak orang tanpa kemudian ada instruksi, yang sifatnya instruksi itu adalah perintah atau paksaan seperti tadi itu, tidak akan membuat orang tertarik. Maka Oh. di dalam ajaran agama itu kaulan layinan itu penting. Lama lembutan, kesantunan, lalu kemudian baru kita ajak dengan kaulam baligo. Jadi pakai hati ke hati. Hmm. Nah, ini kita belajar seperti ini bagi siapa saja yang kemudian ingin mengajak kepada satu kebaikan. Saya artikan mengajak kepada kebaikan saja umum gitu ya, tidak satu masalah.
Mm, Jadi ketika kita mengajak kepada kebaikan itu, ya pakailah dengan kata-kata yang sejuk, lembut, lalu kemudian kita pakai hati ke hati. mhm, Baru kemudian diharapkan nanti bisa akan ada sebuah respon yang baik dari komunikan yang kita ajak. Tetapi kalau kita memakai kalimat-kalimat instruksi, apalagi dengan paksaan, mm. itu justru tidak menarik dan bisa menimbulkan yang tidak baik. Tadi Bahwa bertengkar. pesan itu, ya, bahwa pesan itu yang penting sebenarnya adalah pesan yang ajaran agama menganjurkan kita untuk setiap yang kita katakan adalah hal-hal yang bermanfaat dan jangan sampai menimbulkan mudarat. Apa yang terjadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 itu sebenarnya adalah asbabun nuzulnya adalah karena kebohongan yang disampaikan oleh orang yang diutus Nabi untuk mengambil zakat, ya, Mm, yaitu Al-Walid itu disuruh untuk menyampaikan pesan untuk mengambil zakat. Tapi oleh Al-Walid tidak sampai ke Bani Mustahik pada waktu itu, lalu kemudian menyatakan pada Rasulullah bahwa itu menolak mereka dan bahkan akan membunuh saya. Waduh, Dan itu sebuah berita yang tidak baik. Nah, itu sebuah ya. kebohongan sebenarnya. Nah, Ini kita berarti di situ harus mm, dosanya bagaimana Ustadz tadi yang ditanyakan? Apakah kemudian silaturahim yang seperti ini berujung dosa, dua-duanya yang berdosa atau bagaimana Ustadz? ya tentu harus ada yang namanya tabayun Mm, atau kemudian nanti musyawarah lagi mm, bahwa kesalahan akibat miskomunikasi itu satunya kemudian memaksa, kemudian komunikannya merasa kemudian dipaksa, mm, atau kemudian yang awalnya silaturahim adalah sesuatu yang baik bisa berujung yang tidak baik. Maka dalam akal itu juga disebutkan mm, sesuatu yang baik itu kemudian bisa tidak melahirkan kebaikan mm. kalau kemudian caranya atau proses yang dilakukan itu justru sesuatu yang tidak baik. Baik. Oleh karena itu, agama kita menganjurkan mulai dari niat awal, terus prosesnya, juga kemudian outputnya, hasilnya harus diperjelas, Mm, sehingga kemudian dihindarkan apa yang namanya mudarat di situ. baik. Ya, kita sapa dulu penelpon Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak, Dengan Putra oh Setiadi. Pak Putra Setia, Tonduk Raas ya. Ya, betul. Baik, sehat Pak Putra. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silahkan dengan Ustadz Ahmad Udaifah. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Hudaibah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya, sehat ya. Saya mau bertanya, sekarang banyak komunikasi sekalipun melewati udara. Akan tetapi komunikasi tersebut disalahgunakan. Bagaimana? Kan seperti diantaranya SN sekarang menjadi super ngobrol, telepon tanpa pulsa seharian. Jadi disalahgunakan. Istilahnya kata orang Madura itu untuk mapakil orang, untuk lanyala ka orang gitu, sekalipun lewat udara. Kadang nomor EPA pribadi gitu, Pak Kiai. Jadi kenapa kamu melakukan sedemikian? Ya, biarlah. Itu kan hanya di HP saja, tidak akan didatangi ke rumahnya katanya. Bagaimana orang tersebut sekalipun dari mulut ke mulut atau hanya lewat udara? Jadi kata-kata itu menjadi pegang teguh Pak Kiai zaman sekarang. Pina je kun HP ke HP tak kira entare kah bengkona. Ini bagaimana? Apakah berdosa juga? Mm, Kalau memang berdosa itu kan hanya HP ke HP. Kalau memang tidak berdosa itu kan mapakil orang itu kan tak tidak boleh sangat mm, mengganggu itu Pak Kiai. mm. Baik. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi komunikatornya bersama dengan komunikan, kalau ini mediumnya ya, Ustadz, alatnya yang kemudian disalahgunakan oleh komunikatornya, begitu. Silahkan, Ustadz ditanggapi. Ya, kalau dalam teori psikologi komunikasi itu kan kita tahu bahwa ada pisau, ada pistol, itu adalah media-media yang bisa kita pakai.
Semuanya itu adalah netral, baik-baik saja, tergantung kepada siapa yang memakai. Ada istilah the man behind gun. Hmm. Jadi manusia di balik pistol itu, manusia di balik pisau itu. Sama juga dengan media bahwa ada HP, ada alat-alat komunikasi yang dipakai, itu semuanya adalah sesuatu yang netral, tapi digantungkan kepada siapa yang memakai itu dan menggunakan itu. Kalau kemudian media sosial yang dia pakai untuk kebaikan, dia menonton kajian-kajian yang baik, maka tentu akan bermanfaat itu HP-nya. Tapi kalau dengan HP itu kemudian dia melakukan hal yang sebaliknya, maka itu juga akan menjadi mudarat buat dia. Dan kajian secara umum manusia bahwa pamaya manuskala deratin khairan wa maya manuskala deratin saraya. Seberapa kecil pun perbuatan yang kita lakukan kalau itu kebaikan akan dihisap oleh Allah, dimintai tanggung jawab, begitupun kemudian sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam penggunaan media ini. Jangan dikira kemudian bahwa itu tidak akan dihisap. Justru kan kemajuan zaman itu dengan media-media yang ada itu justru akan sangat memungkinkan manusia melakukan dosa yang terus berlipat. Contoh misalnya ketika dia kemudian menampilkan dirinya dalam bentuk pornografi di dalam media, dia kemudian biarkan banyak orang tonton, itu jauh lebih banyak nanti dosanya. Jadi inilah kehati-hatian. Kalau dulu ketika tidak ada seperti itu mungkin sedikit, ya dosa kita mungkin hanya terbatas pada ini. Tapi kan semakin banyak yang menonton, kita melihat kita dalam hal yang tidak baik, ya. Termasuk diantaranya tadi menggunakan media dengan tujuan-tujuan yang kemudian membuat orang marah, tujuan-tujuan tertentu, ya memang kembalikan kepada innamal a'malu binniyat. Dan itulah keadilan Allah. Artinya keadilan Allah itu kan nanti dihisap itu karena di dunia ini kita tidak akan mengalami suatu keadilan yang sempurna. Ada banyak kekurangan, orang yang merasa didolimi, orang karena keterbatasan untuk melakukan hukuman, karena Hmm. itu maka kemudian nanti di akhirat ada hisab yang jauh lebih adil, Ya. sehingga kemudian itu jangan sampai sekali lagi meremehkan Mm, sekecil apapun perbuatan jelek kita, mhm, baik menggunakan media mhm. dengan baik atau tidak, semuanya akan punya nilai di hadapan Allah Betul. Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Seperti itu ya, Pak Putra Setia, dan diblokir saja nomor-nomornya. Meskipun memang kita agak capek sih, Ustadz, diblokir satu, yang lainnya muncul lagi. Kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Marengan ya, Pak Haji Benar. Burhan. Sehat? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Bersama dengan Ustadz Ahmad Taifah, silakan. Assalamualaikum ya Ustaz, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang berselisihan bertahun-tahun Pak Ustaz. Saya mencoba mendatangi katakanlah A dan B. Saya coba mendatangi A misalnya. Kamu ada niatan baik kepada kok itu sombong kan banyak lah keburukan dari B. Tapi katanya B ingin menyapa karena sudah lama tak bertahun. Malah ingin ingin akur. Katanya si B. Padahal tidak mengatakan seperti itu Ustaz. Malah ingin bertemu di suatu tempat. Ingin berbicara. Saya minta maaf katanya. Nah, saya mendatangi yang B. Itu memang sombong. Enggak kok kangen katanya. Anunya ingin anu juga katanya tapi tidak mengatakan begitu artinya taktik saya supaya akur gitu akhirnya pada suatu tempat satu waktu datang ke rumah saya karena ada niatan baik kedatannya saya ketemukan akhirnya sama-sama minta maaf apa cara saya ini bersalah Ustaz minta penjelasan Ustaz tapi Baik. dibuat-buat Pak Ustaz. Tapi tujuan saya supaya akur gitu. Oh, tujuannya itu. Iya. Baik. Ya, Pak Kalau Burhan. terima kasih Pak Ais. Terima Ya. kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mediator ya, Pak Burhan. Sebenarnya beliau juga pernah sih menceritakan hal serupa begitu ya. Tapi mungkin lebih detailnya bagaimana cara kita tidak jujur begitu ya dalam berkomunikasi, cuma tujuannya baik. Nah, ini juga saya tambahkan dengan pertanyaan dari pesan WA ya, Ustadz saya bacakan.
Terima kasih banyak Pak Ari yang sudah menyampaikan pesannya. Pertanyaannya terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 6 tadi, ciri-ciri orang yang fasik seperti apa Ustadz kita bisa melihatnya di zaman sekarang. Kemudian beliau juga menanyakan bagaimana menghadapi orang yang manipulatif dalam Islam Pak Ustadz, karena sekarang zamannya orang yang memanfaatkan orang lain dengan cara ini. Silahkan Ustadz Hudzaifah. Jadi eh, di dalam Quran surat Al-Hujurat juga ayat 8 itu disebutkan bila ada orang yang bermusuhan, dua orang bermusuhan, maka kemudian fa'aslihu bainahuma, maka islahlah, buat sebuah rekonsiliasi. Jadi bisa jadi pertengkaran itu disebabkan dulu karena ada miskomunikasi itu. Karena ada miskomunikasi, maka di dalam Islam juga mengenal ada rekonsiliasi. Bagaimana membangun, mengislah keduanya. Dan orang yang melakukan rekonsiliasi ini atau kemudian menjadi mediator untuk mendamaikan dua orang mukmin yang berselisih paham atau kemudian bertengkar karena bisa jadi salah satunya karena miskomunikasi, maka dia pahalanya besar sekali. Jadi menjadi seorang seperti Pak Burhan itu, dia tujuannya untuk membangun kedamaian, itu pahalanya besar. Itu menjadi seorang muslim pendamai. Adapun teknik berkomunikasinya dengan jalan untuk sebuah bentuk kebohongan yang sifatnya itu masih dibenarkan dalam agama. Ada tiga kebohongan. Secara umum, agama mengharamkan kebohongan-kebohongan itu. Tapi ada tiga yang kemudian dikecualikan pada kebutuhan tertentu, tapi tidak terus-menerus. Salah satu di antaranya adalah dengan tujuan untuk mengislah dua orang mukmin yang saling bermusuhan, lalu kemudian dikatakan pada mereka berdua hal-hal yang baik yang bisa membangun kedamaian, maka itu masih dimaafkan, dimaafkan. Kalau itu tujuannya untuk kebaikan dan itu pun pada waktu itu saja, tidak untuk kemudian membenarkan sebuah kebohongan. Maka insya Allah apa yang dilakukan Pak Burhan ini pahala besar, Amin. merekonsiliasi, mengislah dua orang beriman yang sedang bermusuhan ini. Masya- Kemudian tadi tentang pertanyaan Pak Ari di eh, Pak Pak siapa? Pak Ari di WA. Oh Pak, Ya, tentang orang-orang fasik ya. ya. Memang betul bahwa komunikator itu jangan sampai orang fasik. Bahkan orang jadi imam pun itu jangan sampai orang fasik. Bahkan dalam kepemimpinan pun jangan sampai orang fasik. Memang ciri-ciri indikator itu kalau di dalam Al-Quran banyak sih ya. Yang umumnya adalah melakukan sebuah penyimpangan terhadap apa yang menjadi ajaran agama itu fasik. Jadi misalnya contoh orang yang kemudian fasik itu tahu ilmunya tapi kemudian dia kemudian tahu bahwa ini adalah satu dosa tapi kemudian dia lakukan. Dia sengaja melakukan, itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, tetapi kita memang harus bisa membuktikan itu. Ciri-ciri umum orang-orang yang kemudian fasik menjadi apa komunikator itu harus dihindarkan dan itu jangan sampai kemudian dipercaya. Harus ada tabayun, harus ada klarifikasi dan dituntut untuk kemudian dia menjadi orang yang punya integrasi yang kuat itu. Nah, memang kita tidak boleh menuduh seseorang bahwa si Ya, A ini fasik, asik. si B ya, karena indikasi-indikasi tertentu bisa jadi orang itu bisa berubah suatu saat karena satu kepentingan. Baik itu komunikatornya juga maupun komunikannya sama-sama punya subjektivitas yang tinggi. Oleh karena itu kita harus berani untuk jujur dalam komunikasi seperti itu dan jangan sampai kemudian sekali lagi kalau kita sudah yakin dan tahu betul bahwa dia dalam kondisi yang fasik, maka jangan sampai dijadikan punya tempat-tempat tertentu yang sifatnya itu adalah uh, pengambil kebijakan atau hal-hal Waduh. yang kemudian sifatnya itu adalah kepemimpinan. Memang harus Ya, hati-hati. Disitulah letaknya kita juga akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah terhadap pilihan-pilihan kita sekecil apapun, ya, tanpa kita harus mengetahui mana yang lebih banyak atau tidak, tapi pilihan-pilihan kita itu akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik. sekali lagi secara umum fasik itu adalah yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Ya, Kemudian banyak orang yang manipulatif, ya hal-hal semacam ini juga sama. Jadi manipulatif itu banyak dilakukan di sektor mana saja, dari sisi bahkan pendidikan pun.
murid yang jumlahnya segini dimanipulatif untuk lebih banyak, Mm. yang hadir seperti ini, terus hanya dipenuhi, itu luar biasa. Apapun, tapi memang pilihan-pilihan kita yang kita lakukan itu akan dimintai tanggung jawab. Nanti ketika ditanya Allah, siap nggak, itu aja. Mm. Tetapi memang bagi orang yang mengetahui itu, maka kita harus belajar juga untuk mengingatkan, hati-hati ini Pak. Apa yang kamu lakukan itu akan dimintai tanggung jawab, dan seberapa kamu siap dengan apa yang kamu lakukan. Karena bagaimanapun juga secara ideal, manipulatif itu tetap tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Mm. Karena kita disuruh untuk berperilaku apa adanya, kita berperilaku jujur, karena sekarang ini memang banyak tipuan-tipuan yang dilakukan dalam rangka untuk satu tujuan tertentu. Tetapi itu tetap diharamkan, dan sejauh bisa kita menghindari, hindari saja. Mm. Sejauh kita bisa menghindari, hindari saja. Mm. Jangan sampai kemudian kita meremehkan yang kita anggap sesuatu yang tadi itu, misalnya cuma itu aja. Jangan mengatakan cuma itu aja. Sejauh kita bisa menghindar, hindarkan aja. Karena bagaimanapun juga dalam hadis disebutkan nanti ada orang disiksa di neraka itu hanya gara-gara omongan misalnya. Mm. Itu satu kali, apalagi kemudian dia berapa kali berbuat itu dan Naudzubillah. kepada siapa lagi. Alhamdulillah. Ya, wah, eh, saya kok langsung reaksinya berat ya Ustadz. Soalnya banyak Ustadz. Di lingkungan sekitar kita banyak yang mempraktikkan hal-hal itu ya. Untuk kepentingannya. Entah yang kecil atau entah yang besar. Dan gimana mau menghindari Ustadz. Kadang kala kita terjebak dalam posisi yang seperti itu kadang. Jadi mungkin banyak-banyak doa ya. Yang seperti Ustadz sampaikan tadi. Semoga kita Dan bisa banyak-banyak istighfar juga, benar-benar. banyak istighfar, banyak doa supaya kemudian kita diampuni oleh Allah, Amin. karena kita memang sudah berada dalam kita jadi orang baik jadi asing, gitu kan? Iya, jadi Justru, dalam sistemnya ya Ustaz. ya, seperti itu kita terjebak dalam itu, dan ketika kita kemudian lari dari itu, kemudian kita justru akan jadi ya hancur gitu. Baik, Tapi disitulah letaknya bahwa pilihan-pilihan kita tetap akan dimintai tanggung jawab. ya, baik. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz hari ini sangat luar biasa dan semoga bermanfaat ya pendengar untuk kita semuanya pastinya. Kita sudah masuki masa tenang ini Ustadz. Semoga benar-benar bisa tenang, bisa merenungkan dengan pilihan masing-masing tentunya. Sudah tidak boleh berkampanye lagi ya. Baik. Sekali lagi terima kasih barakallah ilmunya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.